Selamat malam semuanya buat penontonnya yang udah pada datang. Di sini kita mau diskusi bareng antara BEM Jentera, nama aku Laila Adiwitya, uh, dengan ICEL, Indonesian Center for Environmental Law, yang berjudul Menjerat Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi sebagai Kejahatan Terorganisasi. Aku ada contekan ya di sebelah ini sambil Mantap, ngeliat-ngeliat. aku juga. Terus jadi ini di sini sih apa ya dijelasin kan buat dari apa sih promo apa kayak promonya dari undangannya dari BEM itu buat apa ada yang mengungkit kalau kasus kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi itu disebut sebagai kejahatan yang terorganisasi. Nah, mungkin buat orang awam juga kan, apa sih yang dimaksud dari kejahatan yang terorganisasi itu sendiri? Terus kenapa bisa banyak kasus kejahatan perdagangan satwa liar yang bisa disebut sebagai kejahatan yang terorganisasi? Oke, sebenarnya gini, kalau untuk berarti ini kita langsung masuk ke topik diskusinya ya. Tapi gini, mungkin Iya. kayak gini, nanti kalau misalnya ternyata seiring dengan diskusi kita dari Laila atau teman-teman peserta yang lain ada pertanyaan yang mungkin sifatnya lebih general terkait konservasi keanekaragaman hayati, itu bisa langsung ditanyakan ya. Karena kan biasanya kalau untuk bahasan-bahasan yang sifatnya sektoral kayak ini mungkin ada penggunaan bahasa atau istilah tertentu yang nggak umum diketahui oleh awam, itu nanti bisa langsung ditanyakan aja. Terkait kejahatan satwa liar sebagai kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar sebagai kejahatan transnasional terorganisasi kayak gitu. Sebenarnya cukup menarik sih terkait topik bahasan kita sore hari ini. Kita akan melihat kejahatan tumbuhan dan satwa liar sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisasi itu sendiri pada tingkat hukum internasional itu diatur melalui United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime. Dan di situ diatur bahwa definisinya adalah yang bisa disebut sebagai kejahatan transnasional terorganisasi. Yang pertama, dilakukan oleh kelompok yang terstruktur, dilakukan oleh suatu kelompok secara terstruktur. Terus habis itu dalam jangka waktu atau periode tertentu. Terus yang terlibat tiga pihak atau lebih. Terus bertujuan melakukan tindak pidana serius. Tindak pidana serius ini berarti yang diancam dengan pidana penjara di atas 4 tahun. Dan kemudian untuk mendapatkan keuntungan tertentu, keuntungan secara finansial kayak gitu. Jadi gambaran sederhananya secara umum kalau kejahatan transnasional terorganisasi ini adalah kejahatan yang sifatnya lintas batas negara dan melibatkan sebuah jaringan. Makanya disebut sebagai Hmm. terorganisasi kayak gitu. Transnasional dan terorganisasi. Nah, contoh-contoh kejahatan transnasional terorganisasi selain kejahatan tumbuhan dan satwa liar yang mungkin lebih umum didengar juga misalnya seperti narkotika kayak gitu. Atau misalnya seperti perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang. Terus belakangan ini juga cukup marak kasus terkait misalnya pemalsuan barang kayak gitu. Oh, oh iya iya. Iya, jadi gambaran umumnya itu sih. Eh, yang pertama dilakukan secara terstruktur, berarti berbentuk suatu jaringan tertentu. Terus habis itu dalam suatu periode tertentu, melibatkan tiga pihak atau lebih. Terus diancam dengan pidana di atas 4 tahun, tindak pidana yang serius, dan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Kayak gitu. Hmm. Berarti kalau tadi apa yang pemalsuan barang kayak black market gitu juga termasuk kejahatan terorganisasi gitu nggak sih? Bisa termasuk kalau misalkan Hmm. tindak pidananya memenuhi persyaratan-persyaratan, memenuhi Mm-mm. kriteria transnasional terorganisasi yang diatur di UNTOC tadi. Tapi bisa juga seperti ini misalnya mungkin sifatnya nggak transnasional tapi terorganisasi kayak gitu.
Contohnya misalnya kayak Hmm, mungkin lebih umum dikenal misalnya seperti mafia di Amerika Serikat atau yakuza di Jepang itu kan juga sifatnya sebenarnya terorganisasi kayak gitu. terorganisasi. Iya Ada betul. kelompoknya ya. Mm-mm. Soalnya juga apa kalau buat pertanyaannya sih kan kita udah ada question and answer juga buat disediain Mm-mm. kolomnya gitu. Itu juga yang dari Mm-mm. BEM juga emang udah cukup spesifik semua pertanyaannya karena emang apa Mm-mm. mungkin udah apa ada setelah dibaca-baca juga ada pemikiran lebih udah spesifik juga lah pemikirannya buat nanyain secara langsung gitu. Mungkin Mm-mm. buat yang pertama ini dikasih apa contoh kali ya apa kasus apa sih yang sebenarnya orang-orang itu sering lihat di kayak keadaan sekarang gini yang sering lihat mungkin di sosmed atau di berita-berita apa yang sebenarnya tuh itu tuh adalah kasus kejahatan perdagangan satwa liar yang terorganisasi tapi sebenarnya itu kita tuh nggak sadar kalau sebenarnya itu sebuah tindak pidana kayak gitu. Mm-mm. Sebenarnya menariknya seperti ini. Meskipun kali ini kita membahas kejahatan satwa liar secara dari perspektif kejahatan transnasional dan terorganisasi, sebenarnya berdasarkan hukum di Indonesia yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu Undang-Undang 5 tahun 90, itu belum bisa menjerat kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar dilindungi sebagai kejahatan transnasional terorganisasi. Jadi meskipun sifatnya terorganisir, terus habis itu melibatkan berbagai pihak uh, dengan area area deliknya lintas negara, itu belum bisa dijerat dengan dasar hukum di Indonesia karena memang belum diatur kayak gitu. Hmm. Implikasinya adalah secara penegakan hukum, kami pernah melakukan penelitian terhadap 150 putusan kejahatan terhadap satwa liar dilindungi di Indonesia. Itu belum ada yang dijerat secara transnasional terorganisasi kayak gitu. Uh, Emang sebenarnya kenapa kemudian uh, perspektif transnasional terorganisasi ini perlu digunakan untuk melihat suatu kejahatan illegal wildlife trading seperti itu kan maksudnya, sebelum Iya. nanti kemudian masuk ke sebenarnya kasus-kasus apa sih yang sebenarnya sering kita lihat kayak gitu. Nah sebelum itu kenapa sebenarnya perlu dilihat secara transnasional terorganisasi, yaitu karena yang pertama, kejahatan satwa liar itu melibatkan aktornya yang banyak kayak gitu, yang karena selama ini belum diatur jadi dijeratnya secara perorangan. Terus habis itu ketika suatu kejahatan dilakukan secara transnasional terorganisasi, di tiap tahapannya itu biasanya akan ada keuntungan di mana keuntungannya itu meningkat seiring dengan tahapan tindak pidananya. Misalnya, Hmm. misalnya contohnya dari perburuan. Kalau misalnya untuk kasus IWT ya, kasus terhadap satwa liar itu misalnya dari perburuan, terus habis itu penadahan, terus habis itu nanti ada pengangkutan atau ekspor, terus habis itu nanti ada Hmm. cukongnya juga sampai konsumen. Nah, di tiap tahapan itu nanti akan ada keuntungan yang didapat oleh masing-masing aktor, dan keuntungannya itu sifatnya meningkat seiring dengan kejahatannya. Terus selain kemudian menguntungkan si pelaku, kan sebenarnya merugikan lingkungan nih karena satuannya jadi hilang kayak gitu. Menariknya adalah bahwa kemudian kejahatan terhadap satwa liar, khususnya terhadap satwa liar, itu meskipun satwanya dalam keadaan mati atau kemudian ternyata berhasil digagalkan, karena sifatnya transnasional terorganisasi itu, keuntungannya nggak akan berkurang buat para pelaku-pelakunya kayak gitu. Jadi memang nilainya yang Hmm. besar sehingga seharusnya bisa dijerat sesuai dengan besarnya Kejahatan tindak transnasional. besarnya kejahatan tersebut kayak gitu. Mm-mm. Nah,
Terus itu kan kita berbicara tentang rantainya ya, rantai kejahatannya. Terus kemudian sebenarnya bentuk kejahatan transnasional terorganisasi apa yang mungkin seringkali kita lihat tapi kita nggak sadar kayak itu. Kalau itu adalah bentuk kejahatan kayak gitu. Eh, Misalnya terutama terkait dengan pemanfaatan produk dari tumbuhan atau satwa liar kayak gitu. Katakanlah misalnya aksesoris dari hewan eksotis kayak itu, hewan langka, Hmm, atau sebaliknya peliharaan-peliharaan eksotis, peliharaan satwa langka kayak gitu. Cuman ketika kemudian kita berbicara tentang satwa langka ini nanti memang pada akhirnya harus ditarik dan dipisahkan terlebih dahulu. Karena nggak semua satwa langka dan eksotis itu di Indonesia dilindungi. Seperti itu. hmm. Ya emang sebenarnya susah juga sih kalau emang kerangka hukum di Indonesia sendiri itu nggak memfasilitasi buat masalah kasus ini, apalagi mengingat kalau dari tadi yang dijelasin emang apa ya, sedemikian terorganisirnya, kayak dari pemburuan emang kalau dipikir-pikir itu uh, proses yang rumit banget dan panjang gitu loh, sampai bisa dari tangan di hutan, awalnya dari di hutan sampai ke sebuah seorang konsumen itu butuh waktu dan proses yang panjang, butuh aktor yang banyak. Soalnya juga Betul. Ha. uh, apa sih, dari ada pertanyaan mungkin gimana ya, oh nggak bisa munculin di sini. Ada pertanyaan yang dari siapa ya ini ya, uh, ada pertanyaan, oh ya, dari Reni Aryandani. Dia nanya kalau apabila disebut sebagai kejahatan terorganisasi, siapa sajakah yang terlibat di dalamnya? Hmm, hmm, hmm. Kalau untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan transnasional terorganisasi, tadi misalnya contohnya kayak yang kusebutkan ya, mulai dari rantainya memang panjang kayak gitu, mulai itu bisa dibedakan menjadi beberapa tahap sih sebenarnya. Misalnya kayak dari kegiatan awal terkait penyiapan produk dari kejahatan itu. Misalnya pemburu kayak gitu. Kegiatan awalnya, terus habis itu di memperniagakan itu juga akan ada peran-perannya sendiri. Misalnya antara pelaku pasar yang menyediakan di pasarnya memperdagangkan secara langsung. Terus ada juga yang terlibat dalam transportasi. Transportasi misalnya pengangkutan satwa atau produk dari satwa atau tumbuhan dari satu daerah, baik itu di dalam baik itu di wilayah dalam negeri maupun hingga luar negeri kayak gitu. Terus habis itu ada juga yang mengelola atau memanfaatkan. Misalnya contohnya terkait ini, misalnya pemanfaatan cula badak untuk pengobatan tradisional. Katakanlah contohnya seperti itu. Jadi untuk yang pengelola ini adalah mereka yang kemudian mengubah cula badak itu menjadi bubuk. Atau misalnya juga bisa contohnya misalnya yang belakangan lagi naik itu juga kasus rangkong gading. Eh, Pernah tahu nggak Itu burung gading rangkong apa itu, Kak? gading? Oh, burung Rangkong rangkong. gading itu, ya burung rangkong itu kan ada beberapa, bukan, burung rangkong itu kan punya paruh yang besar, yang ada balungnya. Balungnya itu jadi kayak semacam struktur tulang. Nah, mereka yang mengelola ini maksudnya adalah mereka yang kemudian mengubah balung dari rangkong gading ini menjadi uh, aksesori atau barang kesenian tertentu. Hmm. Terus jadi memang kurang lebih gambarannya itu ya dari kegiatan awal penyediaan sampai kemudian uh, memperniagakan, mengangkut, memperniagakan sampai kemudian nyampe ke konsumen itu biasanya memang ada pelaku-pelaku dan tahap-tahapannya kayak gitu. Hmm. Tadi juga sempat disebut cukong, itu artinya apa ya cukong itu? Baru denger juga soalnya Cukong, cukong. cukong itu penadah. Oh, penada. Penadah. Oh, I see, I see, I see. Oh, terus itu barusan ada yang nanya tuh, secara mendasar
Mm-mm. Apa urgensi perlindungan TSL terkait TP terkait TPTSL dianggap masih dipandang sebelah mata dari M Fauzan underscore Haris. Oke. Berarti ini kita akan bicara soal delik delik terhadap delik kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar secara umum ya. Mm-mm. Urgensi dari penegakan hukum pidana terhadap kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar sebenarnya kalau dari perspektif kami dan dari hasil penelitian kami memang butuh reformasi, pembaruan, perubahan dari delik-delik pidana yang diatur kayak gitu. Sebagai gambaran, undang-undang yang mengatur tentang kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar adalah Undang-Undang 5 tahun 90. Itu terakhir, itu pertama dan terakhir sampai sekarang belum pernah diubah sejak tahun 90. Dan deliknya itu bisa dikatakan butuh menyesuaikan terhadap perkembangan zaman kayak gitu. Kalau misalnya dilihat dari susunan pasalnya pun delik pidana terhadap tumbuhan dan satwa liar butuh penyesuaian terlihatnya seperti ini. Kalau misalnya di Undang-Undang 590, kalau misalnya dilihat di pasal kalau untuk pasalnya aku lupa dikit. Tapi jadi satu tindak pidana itu diatur dalam satu pasal, satu satu perbuatannya itu jadi direntet. Mulai dari memburu, memiliki, terus habis itu memperniagakan itu jadi satu sendiri. Terus habis itu semuanya diancam dengan pidana yang sama, gitu. Yaitu Hmm. pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah kayak gitu. Nah, pasal ini kemudian secara kondisi sekarang tentunya yang pertama sudah tidak operasional karena misalkan seperti yang tadi tadi aku jelaskan ya bahwa sebenarnya ketika suatu kejahatan satwa liar itu ada yang memiliki tipologi kejahatan transnasional terorganisasi, tentunya seharusnya tiap tiap tahap perbuatan itu dipidana sesuai bobot kejahatannya seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Terus habis itu juga bahwa kemudian pidana dalam Undang-Undang 590 juga belum mencakup perkembangan modus yang ada sekarang, ada modus kejahatan yang ada sekarang. Misalnya seperti Hmm. kejahatan satwa liar, perdagangan lewat internet seperti itu. Itu belum belum Ya. tercakup dalam undang-undang yang sekarang. Begitu pula dengan teknik yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengungkap kejahatan TSL ini itu juga belum tercakup. Gambarannya kalau misalnya di luar negeri sana atau di UNC against TOC tadi itu diatur beberapa teknik untuk mengungkap kejahatan transnasional terorganisasi misalnya seperti penyadapan, terus undercover buying itu Oh, kalau di Indonesia cuman ada di pidana narkotika narkotika, ya. kasus Ya narkotika. betul, undercover buying itu juga termasuk teknik. Terus ada juga control delivery itu misalnya memang suatu transaksi tindak pidana dibiarkan sampai kemudian aktor-aktornya terungkap. Jadi ketika udah sampai di konsumen kan jadi ketahuan siapa aja aktor-aktornya kayak itu. Itu control delivery. Hmm. Terus teknik-teknik yang tersebut yang sebenarnya juga belum diatur dalam undang-undang konservasi kita saat ini kayak gitu. Ya sebenarnya emang seharusnya undang-undang itu sangat bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat juga seiring waktu, apalagi mengingat sekarang kalau Indonesia emang seharusnya bisa banget diupdate sih, soalnya Indonesia kan banyak banget satuannya juga. Indonesia itu negara kepulauan yang sangat beragam dan banyak hewan yang seharusnya lebih diperhatikan, apalagi soalnya sering juga ngelihat kasus-kasus yang di kebun binatang itu kayak kesedihan banget sih, kesusahan juga. Itu ada lanjutan Sebenarnya lagi pertanyaan. boleh. Oke deh. Lanjutin dulu Kak, nggak apa-apa. Oh ya, sebenarnya kalau bicara soal keanekaragaman hayati di Indonesia sangat menarik dan menakjubkan sih ya. Maksudnya kan
diriku sendiri lulusan hukum, terus habis itu kami di Hmm. ASL untuk penelitinya memang semuanya orang hukum kayak gitu. Khusus untuk diriku yang kemudian mempelajari dan mendalami ini isu konservasi keanekaragaman hayati ini memang eh, dengan sebegitu beragamnya bentangan geografis di Indonesia, terus habis itu beragamnya keadaan ekosistem itu juga turut membentuk keragaman dari spesies tumbuhan dan satwa liar tersebut kayak gitu. Jadi memang kalau orang-orang bilang mega biodiversity ya memang memang betul kayak gitu ya. Tapi di sisi lain memang sayangnya kalau buatku secara pribadi isu soal konservasi ini cukup cukup apa ya cukup mudah untuk menggugah hati orang kayak gitu. Kalau orang ngelihat misalnya kasus uh, katakanlah kasus kakak tua di dalam botol plastik kayak gitu, penyelundupan kakak tua melalui dengan dimasukkan dalam botol plastik, terus habis itu atau misalnya yang cukup dekat misalnya kasus atraksi lumba-lumba di sirkus kayak gitu, Hmm. orang gampang tersulut empatinya kayak gitu, orang gampang Ya. kasihan, tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu isunya akan tergeser oleh isu-isu prioritas yang lain kayak gitu. Hmm. Terus tadi M. Fauzan bilang, kenapa Mm-mm. pemerintah tidak mengupdate per-UUan ini, mengingat sedemikian damage-nya TP TSL. Tuh Kalau kita kayaknya nggak bisa, itu bisa dijawab nggak ya? Soalnya emang seharusnya iya, jawabannya untuk pemerintah yang bisa menjawab. Kenapa nggak diupdate sampai sekarang gitu? Apa ada betul. komentar, Kak Tio? Sebenarnya ya komentar Laila tadi tepat sih, maksudnya bahwa terkait urgensi perbaikan atau perubahan terhadap Undang-Undang 590 ini, kenapa kemudian pemerintah mengambil sikap untuk tidak memperbaiki, memang pada akhirnya uh, berdasarkan atas pertimbangan pemerintah kayak gitu ya, pemerintah pusat maupun legislator kayak gitu. Tapi memang di sisi lain sebenarnya urgensi perubahannya ini pun sebenarnya juga udah dirasakan oleh pihak pemerintah, pelaksana undang-undang pada tingkat tapak, misalnya seperti PPNS atau misalnya Hmm. pegawai-pegawai balai besar, di balai besar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, atau misalnya Mm-mm. di petugas-petugas di Taman Nasional itu memang di sisi lain sebenarnya sudah merasakan urgensi dari perubahan Undang-Undang 590 ini kayak gitu. Cuman Hmm. kalau bicara soal sekali lagi kenapa kemudian pemerintah iya atau tidak ingin mengadakan perubahan, memang itu lebih ke arah komitmen politik ya. Dan Iya. belakangan memang untuk isu-isu lingkungan hidup cukup ramai di luar isu konservasi ini, memang memang lagi cukup ramai dan cukup banyak perdebatan sih kayak gitu, terhadap sikap-sikap yang diambil oleh pemerintah. Iya, dan sebenarnya juga buat pemerintah sendiri ada banyak isu yang harusnya juga diselesaikan sih. Bukan cuman masalah tentang keanekaragaman hayati kayak uh, kasus-kasus seperti Omnibus Law yang akhirnya ini ada, terus juga RUU PKS, UU Minerba sendiri banyak PR yang seharusnya dilakukan buat pemerintah. Tapi untuk undang-undang yang udah 30 tahun nggak diamandemen dan malah lebih fokus ke undang-undang yang lain juga patut dipertanyakan sih, kenapa bisa undang-undang yang udah sedemikian lamanya, apalagi mengingat keadaan geografis Indonesia kayak gimana juga kok nggak bisa ada perubahan gitu, bisa dipertanyakan. Ya, nah tapi mungkin untuk itu kayak teman-teman yang punya concern atau teman-teman yang punya perhatian, teman-teman mahasiswa juga terutama, ya mungkin bisa bantu sounding untuk isu-isu seperti ini kayak Hmm. gitu. Mulai ikut menyuarakan keprihatinan terhadap penegakan tindak pidana terhadap tumbuhan dan satwa liar dilindungi di Indonesia kayak gitu.
Iya, soalnya juga yang ngerasain keuntungan keanekaragaman itu juga kita sendiri pada akhirnya, nanti anak cucu kita ke depannya yang ngerasain ya itu ya kita juga gitu. Jadi ya perlu banget buat dari sekarang buat mulai semuanya ya yang nonton semuanya buat ikut mulai dari sekarang lebih sadar, lebih aware sama isu yang ada di sekitar kita. Terus Kalau ini apa? Ya mungkin gimana Kak? mungkin gak apa-apa, mungkin kita sambil ngobrol aja ya soalnya ya. Mungkin kayak aku Iya iya. sendiri jadi pengen pengen dapat perspektifnya Laila sih, maksudnya soal tumbuhan dan satwa liar dilindungi ini buat Laila sendiri, sebagai mahasiswa, sebagai orang Indonesia itu seperti apa kayak gitu. Dan kalau misalnya Laila tadi bilang bahwa kemudian yang akan bahwa dampaknya akan berdampak pada anak cucu kita, itu kira-kira gambarannya kayak gimana maksudnya di Laila? Kalau gambarannya menurut aku sendiri sih kayak apa ya? eh Sebenarnya kayak kalau keanekaragaman kita itu kan ada banyak jenisnya, banyak macamnya dan semua itu kayak meskipun beda-beda dan mereka semua punya keindahannya masing-masing dan menurut aku kayak sayang banget kalau sampai kita itu nggak bisa ngelihat keindahan yang ada di bumi ini, terutama di Indonesia gitu dan menurut aku apalagi apa ya kayak sayang banget sih kalau misalnya apalagi kalau untuk dimiliki perseorangan ya kayak itu kan jadinya kayak cuman buat konsumsi pribadi gitu loh apalagi kalau buat konsumsi umum itu menurut aku jauh lebih menguntungkan juga dan pada akhirnya itu bisa menjadi timbal balik buat di masyarakat jadi kayak kita juga apa sih apalagi orang-orang kan punya hobinya masing-masing ya kalaupun punya hobinya juga sama hewan dan apa sih suka sama hewan bukan berarti kamu harus memiliki hewan langka gitu kan bukan berarti kamu harus punya itu di rumah kamu sendiri jadi ya kamu bisa banyak deh yang kamu lakukan buat menyalurkan hobi kamu gitu loh kalau menurut aku kayak gitu dan jadinya kayak apa mungkin bisa ngelakuin kayak charity work kayak apa sih charity work yang dilakuin buat keanekaragaman hayati mungkin ya juga sama sih kayak ngelakuin apa lebih banyak menyuarakan tentang keperluan apa urgensi dari apa perlindungan hukum tentang kasus-kasus yang kejahatan terorganisasi ini terus juga apa sebenarnya juga sedih juga sih kalau lihat apa sih lihat yang dari Taman Nasional sampai bisa hewan yang nggak keurus itu juga kurang tahu gimana ya kronologisnya maksudnya kan emang aku bukan orang yang ada di sana dan juga nggak tahu keadaannya kayak gimana realitanya ya atau emang pekerjanya kurang diberi upah atau gimana sampai bisa hewan-hewannya yang sakit segala macem kayak gitu apalagi dengan keadaan yang kayak sekarang juga kesulitan nggak ada pengunjung juga tapi juga menurut aku juga apa sempat kayak sedih juga sih kalau misalnya hewan itu dijadikan sebuah bahan tontonan ya. Soalnya mereka kayak dipaksakan untuk melakukan atraksi, mereka dijadikan apa sebuah objek yang dilakuin buat cuman bahan kesenangan orang aja gitu, cuman buat menghibur dan nggak kita tuh manusia tuh nggak sadar kalau dia tuh sebenarnya juga makhluk hidup yang memerlukan makan, memerlukan aktivitas lainnya gitu. Hmm, wah menarik sih. Mungkin aku mau menanggapi, tapi aku mau menanggapi dalam bentuk dua hal aja, dalam dua Hmm. dua poin aja sih. Yang pertama soal bahwa kemudian nilai dari keanekaragaman hayati itu ya, maksudnya kasihan kalau misalnya mereka dimiliki hanya oleh seseorang kayak gitu. Hmm. Itu aku sepakat betul sama Laila. Soalnya selain kasihan ke tumbuhan dan selain kasihan ke satwa itu biasanya kan soal satwa ya. Selain Hmm. kasihan ke satwa liar tersebut, sebenarnya kasihan juga ke ekosistemnya kayak gitu. Hmm. Disadari atau enggak, sebenarnya tiap komponen dalam suatu ekosistem itu memiliki peran dan fungsinya.
dalam jalinan ekosistem itu. Entah kemudian yang paling 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 sederhana dan paling cukup sering terlintas misalnya perannya dalam rantai makanan kayak gitu, sebagai Iya, iya. konsumen atau sebagai apa ya, sebagai yang disatwa Predator. sebagai yang dimakan atau sebagai predator kayak gitu kan. Uh, itu paling sederhana, tapi di sisi lain sebenarnya banyak peran-peran mereka, jasa mereka ke ekosistem yang mungkin di sisi lain belum kita ketahui betul sepenuhnya kayak gitu, tapi sebenarnya sangat berdampak. Contohnya Hmm. misalnya Rangkong Gading. Waktu itu kami pernah mengadakan diskusi, mengundang uh, lembaga konservasi di lembaga konservasi Rangkong Gading. Mereka bercerita kalau misalnya Rangkong Gading itu uh, memiliki peran yang mungkin nggak terlihat, itu misalnya soal seed dispersal. Seed dispersal itu penyebaran benih kayak gitu, Hmm. penyebaran benih. Jadi mereka makan buah, terus habis itu kotorannya itu tersebar di penjuru hutan dan Oh, ikut menumbuhkan mm, tumbuhan-tumbuhan lain. Itu ada peran seperti itu tumbuhan-tumbuhan yang lain. sebenarnya nggak terlihat. Nah, ada juga misalnya contoh lain, seed dispersal itu juga dimiliki oleh orang utan gitu. Jadi orang utan itu dalam ekosistem hutan di Kalimantan itu nggak sekedar hidup, nggak sekedar makan makan Mm, buah, tapi mereka juga punya fungsi seed dispersal itu kayak itu. Kalau balik lagi ke tadi ke yang Rangkong Gading, malah uniknya Rangkong Gading itu dikatakan memiliki karakteristik monogami ya. Jadi punya pasangannya cuma satu kayak gitu. Jadi kalau misalnya mm, kemudian seekor Rangkong Gading yang udah kawin ditangkap, itu bisa berpengaruh sama kehidupan pasangannya juga kayak gitu. Itu kan mm. nggak terlihat oleh Iya, kita. nggak kelihatan ya. Atau misalnya gajah Sumatera itu, meskipun kita mungkin melihatnya sebagai satu eksotis gitu, tapi di sisi lain mereka juga punya peran sebagai peran di ekosistem. Misalnya gajah kan satwa besar ya. Ketika mereka Mm, kemudian dalam tanda kutip menghancurkan jalur yang mereka lalui, terus habis itu pohon-pohon yang mereka injak, pohon-pohon yang mereka injak itu sebenarnya juga jadi rumah bagi tumbuhan jejamuran jenis tertentu kayak gitu. Dan itu jasa-jasa sistem yang sebenarnya nggak kita lihat, tapi nilainya sungguh besar gitu. Nilainya sangat besar. mm. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua adalah yang terkait dengan uh, soal pemanfaatan mungkin ya. Tadi Laila juga Mm. bilang, maksudnya kita pasti juga mungkin beberapa dari kita mungkin merasa kasihan ketika melihat ada satwa yang dimanfaatkan sebagai hiburan kayak gitu. Mm. Sebenarnya kalau dalam kerangka hukum kita sendiri itu sebenarnya ada tuh diatur ketentuan hukum terkait pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi kayak gitu. Salah satunya adalah kepentingan untuk edukasi kayak gitu. Kepentingan untuk edukasi, kepentingan untuk ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya pemanfaatan itu menurutku secara pribadi merupakan suatu hal yang pasti sih. Maksudnya sedikit banyak kita memang akhirnya tergantung pada tumbuhan, pada keanekaragaman hayati gitu, baik secara langsung dan tidak Mm. langsung kayak gitu. Tapi mungkin dalam konteks pemanfaatan itu kemudian yang harus diperhatikan adalah misalnya seperti uh, kesejahteraan satwanya. Ketika kemudian berbicara tentang kebutuhan satwa untuk edukasi, apakah kemudian ketika satwa yang diperuntukkan untuk edukasi itu benar-benar terjamin kesejahteraannya, keadaan psikologisnya, bukan cuma sekedar hidup ya, bukan Iya, cuma sekedar hidup, tapi kemudian keadaan mental si satwa tersebut. Contohnya seperti itu kayak gitu. itu ada yang tanya kebetulan banget. Kalau nggak salah, KLHK pernah keluarin kebijakan untuk stop sirkus lumba-lumba. Itu implementasinya berjalan nggak sih?
Kalau untuk ini sebenarnya secara pribadi diriku belum 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 ikutin perkembangannya saat ini ya. Maksudnya terkait kebijakan KLHK dan untuk yang stop sirkus lumba-lumba. Beberapa jenis lumba-lumba mungkin adalah termasuk satwa yang dilindungi kayak gitu. Kalau misalnya satwanya dilindungi, kemudian untuk ketentuan pemanfaatannya tersebut memang ada ketentuannya harus harus dipenuhi kayak gitu perizinannya. Terus tadi kita berbicara tentang keadaan kelayakan kehidupannya si satwa tersebut kayak gitu. Itu sendiri harus dipenuhi. Terus habis itu ketika kemudian bicara untuk spesifik sirkus lumba-lumba ini kalau nggak salah waktu kasusnya sempat naik pas kasus sirkus lumba-lumba di Depok ya. Tapi untuk progres sekarangnya bagaimana kemudian pengawasan atau penegakan hukum terhadap sirkus lumba-lumba itu terus habis itu tindak lanjutnya sekarang itu juga belum kalau diriku sendiri belum mengikuti sih sebenarnya. Hmm, iya. Kalau aku juga kurang tahu sih kalau itu kayaknya sekarang udah nggak banyak apa. Kalau dulu masih sering lihat videonya, video sirkus lumba-lumba itu sendiri apalagi. Mm-mm. Cuman kalau sekarang kayaknya udah nggak begitu banyak yang nge-highlight itu juga deh kayaknya. Semoga aja sih udah nggak ada sih. Semoga aja ya. Iya, atau itu terpinggirkan oleh isu-isu yang lain. Iya, iya, bener juga sih. Terus apa ya sekarang ya? Oh ya, ini ada pertanyaan. Bagaimana instrumen hukum yang di Indonesia dapat digunakan untuk menjerat perdagangan tumbuhan dan satwa liar sebagai kejahatan terorganisasi? Ini sebenarnya udah dijawab belum ya tadi ya? Iya, Soalnya sebenarnya kan emang undang-undang tadi itu ya. tuh. Hmm. Terus Jadi berarti ini ada nih. Gimana gimana? mungkin ya nggak apa-apa sih maksudnya sekalian ku highlight lagi aja kalau untuk Oh ya. menjerat kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar dilindungi di Indonesia sebagai kejahatan terorganisasi itu di Indonesia belum ada dasar hukumnya. Terus habis itu kemudian dari putusan-putusan yang kami teliti juga belum ada yang menjeratnya secara dalam perspektif terorganisasi, pelakunya masih dijerat secara perorangan. Dan kemudian kenapa pengaturan mengenai kejahatan secara transnasional terorganisasi ini penting karena untuk contoh kejahatan transnasional terorganisasi lain yang diatur di Indonesia misalnya seperti narkotika, perdagangan orang, terus Orang. habis itu eh, tindak pidana pencucian uang itu untuk yang dilakukan secara terorganisasi itu pertama diatur secara spesifik per perbuatannya, per jaringan perbuatannya tadi, per jaringan tindakannya, dan ada ketentuan yang memperberat tindak pidana tersebut diperberat misalnya sepertiga dari ancaman pidana asalnya kayak gitu. Dan tapi itu sekali lagi belum ada di uh, kerangka hukum tentang perlindungan terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Berarti ini ada pertanyaan nih pas banget. Things to do yang harus dilakukan kalau lihat ada perdagangan ilegal, gimana mekanismenya? Terus juga ada pertanyaan yang nyambung. Cara kasih tahu kerabat atau teman yang punya peliharaan hewan dilindungi gimana ya? Atau sebenarnya kalau punya sertifikat kepemilikan itu nggak apa-apa? Mungkin aku bakal jawab dari yang pertanyaan terakhir tadi, yang soal Mm. dilindungi. Yang pertanyaan awal tadi nanti tolong disimpan dulu ya. Oke, oke. Nanti tolong Siap. diingatkan lagi kalau misalnya Mm. aku kelupaan untuk jawab. Jadi soal satwa dilindungi dan tidak dilindungi. Eh, Bagaimana kalau misalnya kita ngelihat ada orang yang kita kenal kemudian melihara satwa 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 langka lah kayak gitu di benak kita itu satwa langka, satwa eksotis kayak gitu. Rezim perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar di Indonesia itu memang cuma membagi perlindungan dalam dua status, yaitu dilindungi atau tidak dilindungi kayak gitu.
Nah, yang untuk tumbuhan dilindungi ini ada daftarnya, daftar tumbuhan dan satwa liar dilindungi itu diatur di Permen LHK nomor P.106/106 tahun 2018. Itu ada daftar tumbuhan dan satwa liar dilindungi kayak gitu. Yang terbaru itu di Hmm. P.106. Nah, sedangkan yang tidak dilindungi itu berarti nggak masuk ke dalam rezim perlindungan berdasarkan Undang-Undang 590 tadi. Nah, masalahnya adalah kemudian daftar tumbuhan satwa liar, daftar tumbuhan dan satwa dilindungi yang dari P106 itu nggak semuanya sesuai dengan appendix di CITES kayak gitu. Hmm. Gambarannya seperti kalau misalnya ada satwa langka, satwa eksotis kayak gitu, tapi bukan termasuk spesies yang dilindungi di Indonesia. Nah, itu berarti pemanfaatannya sebenarnya diperbolehkan dengan perizinan-perizinan tertentu kayak gitu. Contohnya itu misalnya harimau, harimau benggala. Harimau benggala Hmm. itu bukan termasuk spesies yang terdapat namanya dalam daftar tumbuhan dan satwa liar dilindungi di Indonesia kayak gitu. Hmm. Betul, ha. Terus habis itu contoh lain misalnya soal kura-kura Madagaskar atau soal gading gajah Afrika itu belum termasuk Hmm. pelindungan. Terus ketika kemudian suatu satwa berstatus dilindungi, itu pun sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk derajat tertentu. Itu satwa dilindungi itu bisa dimanfaatkan kalau misalnya merupakan keturunan kedua dari hasil penangkaran. Kebayang nggak? Hmm. Jadi Hmm. misalnya keturunan kedua dari hasil penangkaran itu misalnya indukannya berasal dari indukannya berasal dari ekosistem alam liar, kemudian habis itu punya cucu. Nah, cucu itu yang kemudian baru bisa dimanfaatkan misalnya sebagai peliharaan. Hmm. Tapi oh, ada beberapa satwa karismatik di Indonesia yang benar-benar nggak boleh pun hasil penangkarannya itu juga nggak boleh dimiliki kayak gitu. Misalnya contohnya seperti harimau Sumatera, orangutan, orangutan Kalimantan, Sumatera, Tapanuli itu juga nggak boleh kayak gitu. Terus habis itu misalnya kayak aku lupa nama-nama seperti anoa, babi rusa, badak Jawa, badak Sumatera, biawak komodo, cendrawasih itu ada diatur sendiri di PP 8 tahun 99 itu uh, satwa-satwa karismatik yang memang bahkan pun keturunannya nggak boleh dimanfaatkan secara bebas kayak gitu. Hmm. Jadi kemudian jadi kebayang ya maksudnya rezim perlindungan yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah kemudian ketika kita melihat seseorang memelihara tumbuhan dan satwa liar yang eksotis itu gimana? Ya pertama-tama kita memang pada akhirnya harus tahu gitu, harus tahu terlebih dahulu kira-kira tumbuhan dan satwa liar tersebut sebenarnya apakah termasuk spesies yang berada dalam perlindungan di Indonesia atau tidak kayak gitu. Kalau kemudian ternyata berada dalam uh, perlindungan termasuk satwa yang dilindungi, apakah kemudian perizinannya lengkap atau tidak kayak gitu. Dan untuk satwa-satwa eksotis, satwa langka pun kemudian ketika memang ingin dimanfaatkan itu memang ada perizinan-perizinannya tertentu. Itu juga diatur lebih Hmm. lanjut di keputusan Menteri 447 tahun 2003 kayak gitu. Mungkin kayaknya ribet atau belibet kayak gitu ya, maksudnya kita pada akhirnya harus tahu, kita harus dapat gambaran ini satwa dilindungi atau enggak. Tapi sepanjang yang aku tahu ya, aku sendiri belum pernah coba, tapi sepanjang yang aku tahu uh, kalau misalnya ada pelaporan atau pengaduannya masuk ke pihak PKSDA atau KLHK, itu mereka akan periksa kayak gitu. Jadi sebenarnya kita Hmm. bisa aja
Kalau misalnya kita mencurigai bahwa satwa satwa langka tersebut sebagai satwa yang dilindungi, atau kemudian ada pemanfaatan yang tidak dilakukan secara etis dan pantas, itu kita bisa coba memasukkan pengaduan ke situs pengaduan di KLHK gitu. Itu ada situsnya. Atau kita bisa Hmm. juga memasukkan laporan ke BKSDA setempat. BKSDA itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Itu biasanya ada di tingkat daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2 biasanya ada. Hmm. Jadi sebenarnya kalaupun udah punya sertifikat itu juga, maksudnya kayak mungkin kalau misalnya apa ya, peliharaan itu sebenarnya di Indonesia kebetulan tidak dilindungi. Tapi kalau di negara lain dilindungi, kalau kayak gitu gimana tuh, Kak? Nah, sebenarnya yang patut disayangkan itu ya. Tadi aku sebenarnya sempat ngelihat sekilas tadi di bawah ada yang bertanya soal bagaimana kemudian peraturan perlindungan terhadap tumbuhan satwa liar di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain kayak gitu. Sebenarnya memang yang patut disayangkan itu bahwa kemudian nggak semua satwa langka, satwa yang sebenarnya udah terancam punah yang ada di luar negeri itu dilindungi di Indonesia kayak gitu. Sebenarnya patut patut disayangkannya di sisi itu. Tapi kemudian gini, selama ini ketika kemudian orang-orang dari pihak penegak hukum menyiasati penegakan hukum terhadap satwa-satwa langka itu biasanya menggunakan mengeksersis peraturan perundang-undangan lain kayak gitu. Misalnya Hmm. soal karantina hewan. Itu biasanya nanti dilihat apakah kemudian persyaratan dokumennya itu lengkap atau tidak kayak gitu. Itu bisa dengan undang-undang terkait kekarantinaan hewan kayak gitu. Atau bisa juga yang belum pernah di-exercise tapi menurut kami sebenarnya memungkinkan untuk dicoba adalah terkait undang-undang terkait tindak pidana pencucian uang kayak gitu. Nah, ini yang sebenarnya cukup menarik ya, bahwa kemudian kalau tadi dilihat di awal bahwa kejahatan terhadap satwa dilindungi ini tujuannya adalah orientasinya adalah umumnya Keuntungan. orientasinya adalah Oke. keuntungan secara finansial ya, yang dilakukan secara transnasional terorganisasi ini memang tujuannya adalah keuntungan finansial. Nah sebenarnya uh, karena keuntungannya adalah finansial ya sebenarnya menarik untuk dieksersis dan diuji coba lebih langsung oleh penegak hukum kita adalah menggunakan undang-undang terkait tindak pidana pencucian uang ini, yaitu yang tindak pidana yang kalau di undang-undang TPPU itu diatur bahwa tindak pidana yang dari di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pelaut atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang ini bisa dicoba kayak gitu. Bisa dijerat dengan pasal ini kayak gitu. Hmm. Jadi kalau orang-orang lapangan bilangnya sering sering bilangnya sebagai multi door approach untuk menjerat pelaku kejahatan terhadap satwa langka yang statusnya nggak dilindungi itu kayak gitu. Itu bisa lewat Hmm. karantina hewan atau coba pakai, atau yang sebenarnya menarik untuk dicoba adalah juga terkait TPPU. Dengan waktu yang masih tinggal 5 menit lagi nih, kayaknya mending kita jawab yang tadi aja deh, Kak. Yang Oh iya, things to tadi do yang harus mm, dilakukan kalau lihat ada perdagangan ilegal, gimana mekanismenya. mm, mm. Uh, ya itu bisa bisa mungkin tadi sudah cukup terjawab, bisa melalui ini, Sama kayak yang tadi kali ya. melalui ya pengaduan di situs KLHK ataupun di BKSDA setempat kayak gitu. Itu bisa kita masukin pengaduan. Terus situs pengaduan KLHK sendiri meskipun aku belum pernah nyoba masukin ya. Kalau aku pribadi belum pernah nyoba. Tapi aku pernah coba bikin akun, terus habis itu ngeliat iseng masuk ke dalam situsnya, itu cukup cukup lengkap dan terpadu sih, cukup Hmm. lengkap dan terpadu dan cukup mudah dipahami oleh awam juga kayak gitu. Ya, itu mungkin nanti bisa bisa dicoba kayak gitu. Terus tadi juga bilang dia tuh, tapi takut ketahuan kalau kalau yang ngelaporin ternyata orang terdekat sendiri. Itu berarti anonim bisa kan ya?
tapi kalau kayak gitu. Kalau yang Tapi itu juga aku serem juga pribadi sih. ini sih. Iya sih, soalnya kan namanya kepemilikan pribadi ya, jadi yang tahu juga mungkin di rumahnya sendiri atau enggak hanya orang sekitar di sosmednya dia mungkin kayak. Jadi mungkin juga hati-hati aja deh kalau yang mau ngelaporin ya. Ya, tapi Terus, maksudnya menarik buat dicoba sih. Maksudnya dan lagi pula kan tindak pidananya bukan tindak pidana sepanjang yang ya kecuali kalau misalnya pakai Undang-Undang 590, kecuali maksudnya di luar pakai undang-undang itu sebenarnya kan tindak pidananya mm, bukan berdasarkan bukan delik laporan ya. Jadi sebenarnya mm, toh nanti yang akan memproses dan menuntut adalah pihak negara kayak gitu. Jadi jangan iya takut. semangat aja. Terus mungkin pertanyaan terakhir deh, ini ada yang nanya, selain dari sisi hukum, apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir adanya kejahatan ini? Nah, ini menarik sih. Menurutku karena kemudian tujuannya adalah profit kayak gitu, terus habis itu mereka yang menikmati tumbuhan dan satwa liar atau produk keanekaragaman hayati apapun itu sebenarnya kan untuk kesenangan pribadi ya pastinya. Kayaknya asik nih kita punya dompet sisik biawak mungkin kayak gitu, atau Iya, dompet ekor rubah apa segala macam itu kan sebenarnya untuk kesenangan pribadi, untuk prestise betul. pribadi, untuk gengsi pribadi kayak gitu. Hmm. Nah, sebenarnya untuk meminimalisir ini ya menurutku cara yang paling logis adalah meniadakan pasarnya kayak gitu. Hmm. Meniadakan demand-nya dari pihak kita sebagai konsumen kayak gitu. Kalau misalnya demand nggak ada ya pelan-pelan supply-nya juga akan menipis habis itu hilang sama sekali. Dan bagaimana kemudian kita bisa menghilangkan demand-nya adalah dengan kita mulai sadar dan kritis terhadap produk-produk keanekaragaman hayati yang kita gunakan kayak gitu. Apakah misalnya produk keanekaragaman hayati kita sudah dihasilkan secara etis dan bertanggung jawab kayak gitu. Terus itu bahkan bisa mulai dari hal yang paling sederhana. Ini uh, bakal lebih umum lagi, tapi misalnya susu karton yang kita minum apakah dari satwa yang diperlakukan secara baik atau enggak. Nah, itu kita harus mulai Iya, iya. membangun kesadaran seperti itu kayak gitu. Nah, di sisi lain adalah ya sebenarnya penting juga kesadaran yang melampaui itu tadi. Kesadaran yang seperti Laila bilang, rasa empati kita terhadap mereka yang uh, kasarnya adalah sesama ciptaan kayak gitu loh. Sesama Sama ciptaan, makhluk hidup. sesama makhluk hidup, bahwa mereka pun sebenarnya memiliki peran dan fungsinya, memiliki nilai mereka sendiri dalam ekosistem dan dunia ini kayak gitu. Dan Gak apa-apa. ya jadi maksudnya dengan kemudian tadi aku tadi sampai di bagian bahwa dengan kemudian menyadari bahwa mereka uh, memiliki nilai dan fungsinya sendiri, ya kita akan lebih kritis aja kayak gitu. Apakah benar maksudnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang kita lakukan kayak gitu. Kesadaran-kesadaran yang seperti itu yang kemudian nantinya bisa menggerakkan perilaku kita sendiri, apakah kita bisa lebih bertanggung jawab secara etis dan moral ketika mengkonsumsi produk keanekaragaman hayati seperti itu. Mungkin Gitu. kayaknya mendingan ditambahin aja kali ya pertanyaannya. Nanggung banget. Oh Jujur boleh. sebenarnya aku tadi juga ngerasa kayak ini kayaknya kurang banget soalnya emang dipikir-pikir topiknya seru banget buat diobrolin gitu. Yang terakhir deh, mungkin ini bener-beneran terakhir kan kayak tadi ada yang bandingin juga sama di negara lain kayak gimana. Berarti ini pertanyaannya, bagaimana pengaturan yang tepat untuk menjerat perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi sebagai kejahatan terorganisasi dengan mempelajari penerapan delik kejahatan terorganisasi dalam hukum pidana di Indonesia. Oh mantap. Kalau untuk pengaturan yang tepat, mungkin tadi sedikit tergambarkan di awal ya, soal sebenarnya bagaimana
kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar ini dilakukan secara terorganisasi. Terus habis itu kemudian di sisi lain bagaimana delik pidana terhadap tumbuhan dan satwa liar dilindungi di Indonesia sekarang diatur itu seperti apa kayak gitu. Nah, bagaimana pengaturan yang kemudian bisa dikatakan tepat adalah yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan penegakan hukum di lapangan, terutama menyesuaikan dengan tipologi delik tersebut, kayak gitu. Kalau dari kami misalnya, setidaknya yang harus diatur adalah terutama terkait tahapan-tahapan kegiatannya tadi agar diatur sebagai delik tersendiri, delik yang berdiri sendiri. Terus habis itu memang baiknya ada yang mengatur secara tersendiri mengenai penyertaan, percobaan, terus habis itu perbantuan itu juga diatur tersendiri. Terus uh, penting juga diatur delik yang menjangkau tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah di Indonesia. Itu bagaimana ketentuannya, terus habis itu kerjasama internasional apa aja yang harus dibuat atau kerjasama bilateral apa aja yang harus disusun, itu juga baiknya diatur sendiri. Terus habis itu soal teknik-teknik yang dibutuhkan untuk melakukan untuk mengungkap perkaranya juga baiknya diatur. Misalnya soal tadi seperti yang udah disebut terkait penyadapan, undercover buying, control delivery, terus habis itu penyidikan terkait aset atau aliran uang itu juga perlu diatur. Dan kemudian perbuatan-perbuatan lain misalnya seperti tindak pidana menghalangi penegakan hukum terkait kejahatan pengungkapan kasus illegal wildlife trade ini kayak gitu. Itu yang kira-kira perlu diatur. Memang terdengarnya banyak itu karena memang Iya, sekali iya, lagi banyak terdapat banget. kebutuhan bahwa Undang-Undang 590 untuk diperbaharui kayak gitu. Iya. Iya sih, emang kalau dipikir-pikir, apalagi tadi pasti ribet juga, apalagi ngurus yang sama negara lain ya, kayak gitu. Belum lagi harus ngeratifikasi dari undang-undang negara lain. Kalau negara lain yang paling bagus untuk pengaturan terkait pengurusan kasus kejahatan terorganisasi dalam satwa liar dan tumbuhan ini apa sih, Kak? Negara apa sih yang paling kelihatannya saat ini bagus gitu? Kalau untuk yang paling bagus, sebenarnya kalau menurutku pribadi akan cukup kompleks untuk diperbandingkan ya. Maksudnya karena terkait juga dengan sistem hukum dan kemudian keanekaragaman hayati di negara tersebut kayak gitu. Katakanlah di Singapura mungkin penegakan hukum terhadap kejahatan tumbuhan dan satwa liarnya itu cukup ketat kayak gitu. Tapi itu karena tumbuhan dan satwa liar dilindungi di Singapura itu bukan dilihat sebagai sebagai dilihatnya lebih ke arah sebagai komoditas kayak gitu. Komoditasnya memang lalu lintasnya harus diatur. Nah, itu sebenarnya bisa applicable, maksudnya itu applicable itu baik tapi hanya untuk konteks Singapura kayak itu. Misalnya juga dengan di UK kayak gitu. Di UK menurut sepengetahuanku yang baik dari peraturan hukum maupun kebijakannya terkait produk-produk tumbuhan dan satwa liar dilindungi itu cukup ketat kayak gitu. Tapi melihat konteksnya juga bahwa kemudian mungkin keanekaragaman hayati di UK nggak sekompleks yang ada di Indonesia kayak gitu. Di Indonesia sendiri mungkin kompleks dan ada ketentuannya memang harus diperhatikan kayak gitu. Misalnya pemanfaatan oleh masyarakat hukum adat terhadap satwa liar atau tumbuhan dilindungi tersebut itu juga tetap harus diperhatikan kayak gitu. Oke deh. Dari sekian banyak pertanyaan, aku ngerasa sebenarnya ini seru banget topiknya. Kayak tadi juga udah 1 jam tuh, tadi sempat deg-degan gitu, cukup apa kurang. Ternyata masih seru banget. Dan aku ngerasa kayak mungkin perlu banget juga buat berjentera lebih lanjut, banyak kerjasama lagi sama Aisel. Semoga aja bisa kerjasama lagi ke depannya buat diskusi lebih banyak lagi. Jadi aku ngerasa udah
cukup banget sih Oke. diskusi kali ini. Aku belajar banyak Ah, dari Katio, belajar banget kalau ternyata emang undang-undangnya itu, jadi dari satu undang-undang itu cuma ada satu pasal ya yang mengatur tentang tindak pidana itu. ah, untuk nggak spesifik satu pasal sih. Totalnya ada 4 pasal, tapi itu ada itu kemudian dibagi. Jadi ada yang untuk tumbuhan dan satwa, terus habis itu Mm-mm. ada untuk kawasan. Itu mengenai tindakan yang dilarang di kawasan maupun tindakan yang dilarang terhadap tumbuhan dan satwa tersebut, sama ancaman pidananya itu diatur secara terpisah kayak gitu, secara terpisah Hmm, dalam 2 pasal yang lain. Jadi total ada 4 pasal doang. hmm. Cuman 4 pasal doang dengan tadi yang dijelasin kalau perdagangannya itu ya dari awalnya ada perburuan segala macam, itu panjang banget dan kompleks banget. Betul. Cuman buat di Mm-mm. kasus Mm-mm. pidana cuman 4 pasal itu aja kayak ternyata semenyedihkan itu. Mungkin gini, kalau misalnya teman-teman BIM Jentera maupun teman-teman peserta ingin mengetahui lebih lanjut mengenai uh, hukum konservasi keanekaragaman hayati, bisa cek polisi brief kami di situs isl.org.id. Mungkin nanti linknya Hmm. bisa aku bagi lewat Laila kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan lebih lanjut mengenai hukum konservasi keanekaragaman hayati, nanti bisa mungkin nanti bisa disampaikan lewat Laila, atau bisa juga langsung DM ke Instagram kami @isl_indo kayak gitu. Tuh buat yang lain nih yang baru pada join, nanti kalau mau ada pertanyaan lagi bisa tanya ke Aisel. Nanti di-share Siap. juga buat yang lain kalau mau baca-baca lebih banyak, belajar lebih banyak lagi. Dan semoga dari diskusi ini semua mahasiswa bisa lagi lebih aware sama keadaan yang sangat diperlukan oleh Indonesia. Bukan cuman, emang banyak sih masalahnya kita ya Indonesia ini, tapi juga ada masalah yang lain yang harusnya diperhatikan lebih banyak. Begitu, makasih banyak ya Kak Tio buat waktunya, Iya, buat terima Aisel, kasih makasih juga. banyak. Terima kasih juga buat Laila, buat teman-teman BEM Jentera. Mohon maaf kalau misalnya misalnya tadi ada salah kata atau salah perbuatan. Terus Mm-mm. terima kasih juga buat para peserta yang hadir dalam diskusi kita kali ini. Dan semoga Pasti. nanti Aisyah sama Jentera eh, kita bisa memperbaiki diskusi dan kerjasama lainnya lah kayak gitu. Amin, amin, amin. Ya, makasih banyak ya buat semuanya. Juga maaf banget aku masih pertama kali kayak begini jadi Gak MC, apa-apa, seru. MC live IG. Dibikin santai aja, Sangat, ngobrol-ngobrol aja. iya ngobrol-ngobrol tapi juga meskipun cuma live IG tapi tadi nervousnya sebegitu sampai Iya rasanya betul sih, mual ha, gitu. ya kemarin sih. Ha. Ya, ya udah deh Oke, kalau kayak gitu kita udahin aja live IG-nya. Ya, dadah, banyak iya semuanya. makasih semua.